Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama kembali di sekat acara kesehatan, di ruang kesehatan Rasil untuk Islam yang satu, yang mudah-mudahan membuat kita semakin siap untuk menjalani hari-hari kita dengan jauh lebih bertanggung jawab. Alhamdulillah wa syukurillah, sekali lagi tidak lupa salam salawat kita sampaikan kepada junjungan kita penghulu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Dan untuk Kamis kali ini yang hadir ke ruangan kita adalah Dokter T. Fauzia yang sudah siap di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuni, Sehat sehat ya? ya, tambah cantik, bugar. Alhamdulillah. Ya, dan di masa PSBB ini dari jarak kapanpun, dimanapun kita masih tetap bisa hadir di Rasil untuk Islam yang satu ya, Dok ya. Hari ini Ya, kira-kira kita akan bahas tentang apa nih? karena kita sedang di dalam pandemi corona, saya mengusulkan kita akan berdiskusi tentang sumber nutrisi terbaik selama pandemi. Nah, ini dia ikhwan akhwat. Begitu banyak makanan enak, tapi apakah itu betul-betul bisa menolong, membantu untuk menambah daya tahan tubuh kita? Atau adakah sesuatu yang perlu kita catat? Bahasan kali ini insya Allah akan mengisi tabung jiwa kita dengan hal-hal yang membuat kita semakin tangguh menghadapi pandemi ini. Oke dok, siap? Kami semua akan menyimak. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasil Radio, Rasil TV sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan serta ketangguhan di dalam masa kita menghadapi pandemi yang berlangsung sudah 8 bulan ini di Indonesia dan sudah 10 bulan di dunia. Saya ingin menyampaikan sekaligus juga memberikan bekal kepada sahabat Rasil sekalian, sesuatu yang amat sangat penting bagi kita yang sementara ini alhamdulillah masih mendapatkan rahmat dan karunia kesehatan sehingga kita masih bisa di rumah masing-masing, masih bisa melakukan berbagai macam kegiatan walaupun dengan segala keterbatasan karena kita semua masih dalam rangka kita banyak melakukan aktivitas di rumah. Baik yang bekerja, juga sekarang kan sedang bergiliran apalagi yang tinggal di DKI Jakarta dan daerah penyangganya, kita banyak bekerja dari rumah, bergiliran untuk menuju ke tempat kerja, kemudian juga yang sekolah dan yang kuliah juga anak-anak kita juga mereka melakukan sistem pendidikan dan pengajaran secara daring juga. Sebetulnya ada hikmahnya, karena hikmahnya yang pertama tentu saja karena kita menjadi banyak sekali family time, waktu buat keluarga, yang selama ini kita kalau di luar pandemi corona ini kita ketemunya antara tidur sama tidur, ketemu anak-anak kita dalam keadaan mereka masih tidur, nanti kita pulang mereka sudah tidur, seperti itu yang terjadi. Dan selama 8 bulan ini kita mendapatkan hikmah ya, mendapatkan blessing in disguise. Kita bisa melihat anak-anak kita selama mungkin, kita pun juga di rumah. Dan tentu saja secara kesehatan sesungguhnya kalau kita bisa mensikapi dan menghikmati kondisi kita sekarang ini, sebetulnya ada satu hikmah, yaitu kualitas mental kita, kualitas spiritual kita, kualitas sosial kita itu juga tentu saja akan makin meningkat kalau seandainya kita bisa menghikmati semua ini dengan baik. Dan tentu saja kesehatan utama yaitu kesehatan fisik kita sesungguhnya itu akan bisa jauh lebih terjaga dibandingkan dengan kalau kita berpergian atau kita harus meninggalkan rumah. Contoh misalnya yang terjadi sama kita aja ya di orang-orang yang tinggal di Jakarta lah ya Mbak Nuning ya. Jadi kita ini rata-rata kan dari pagi kita sudah keluar rumah untuk menunaikan amanah, kemudian kita sore atau malam baru tiba di rumah. Tentu saja ada beberapa kali waktu makan dan minum yang terpaksa kita mendapatkannya dari luar rumah.
Iya. Kecuali bagi yang rajin bawa bekal gitu ya, tapi kan Mhm. 90% kan kita pasti makan makanan yang ada di sekitar kantor kita masing-masing pastilah gitu. Mhm. Yang tentu saja kualitas, dan kemudian juga mutu nutrisinya juga pastilah kita, akan mendapatkannya dengan segala keterbatasan ya, Iya. gitu. Hikmahnya ketika kita bisa menyiapkan semua itu di rumah ya, artinya kan waktu kita untuk memasak dan menyiapkan makanan buat kita dan seluruh keluarga itu kan menjadi jauh lebih panjang ya, dengan kondisi sekarang ini. Kemudian yang kedua juga bagaimanapun semurah-murahnya makanan kita di luar, itu kan tetap saja jauh lebih murah dan jauh lebih hemat apabila kita siapkan sendiri di rumah ya. Mhm. Karena sangat tentu saja akan sangat menekan. Kecuali kalau kita, ini loh ya, dapurnya di HP, nah itu beda tuh. Kalau dapurnya di HP, nah itu beda lagi. Kita pesen dapurnya orang lain pakai online. Iya. Ya, yang saya maksudkan adalah dapur kita nih yang menyala gitu ya. Jadi kita Mhm. menyiapkan semua makanan sendiri. Nanti akan tips-tips akan saya bahas di sesi kedua, tentang bagaimana menyiapkan makanan yang efektif, efisien, dan tentu saja sehat dan lezat ya. Nah, Mhm. kemudian juga, terkait dengan, nutrisi yang terbaik. Nah, kalau kita siapkan semuanya di rumah, tentu saja semua bahan-bahan, komponen-komponen makanan ya, beserta kandungannya, yang kita mengharapkan itu kandungannya adalah nutrisi, kemudian komponen bioaktif, vitamin, mineral yang kita harapkan bisa kita dapatkan dari apa yang kita makan dan minum, itu akan tentu saja akan jauh lebih terjaga. Mhm. Apalagi kalau kita dapatkan ilmunya, kalau kita punya ilmunya. Saya kan sudah siapkan sebetulnya ya, dalam bentuk satu buku yang namanya Nutrisi Surgawi. Di situ Mhm. kan sebetulnya adalah satu kumpulan ilmu makan, ilmu nutrisi yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran yang saya bukukan dan bisa dipakai sebagai panduan ilmu pengetahuan yang sahih dan sangat mudah diaplikasikan untuk kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya lagi terkait dengan makan dan minum ya, asupan nutrisi kita sehari-hari. Jadi sebetulnya kan, dunia ya, dunia terutama dunia nutrisi, itu sudah membuat suatu prediksi bahwa dengan keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang tentu saja dari tahun ke tahun makin lama akan makin sempit. Kemudian ditambah dengan kepadatan penduduk ya, jumlah penduduk dunia yang makin lama makin tinggi ya, itu akan mempersempit lahan-lahan pertanian dan perkebunan ya. Mhm. Imbasnya adalah tentu saja ketersediaan pangan, ketersediaan sumber, nutrisi itu akan makin lama akan makin sedikit ya, kalau tidak dilakukan satu kondisi yang mengantisipasinya ya. Mhm. Tetapi dengan keadaan yang secara apa adanya seperti sekarang kita alami ya, kita hadapi, di luar pandemi corona ya, artinya, sebelum tahun 2019 deh gitu ya, kita coba tarik ke belakang gitu sekitar 20 tahun terakhir ya, dari mulai tahun 2000 ya, abad milenium ketiga ya, abad 21 sampai dengan 19 tahun di tahun 2019 saja ya, tahun 2020 ini kan pandemi corona yang sangat abnormal ya. Jadi Mhm. kita coba lihat 19 tahun itu kan sesungguhnya kan apa ya, situasi atau habit atau gaya makanan kita itu kan berangsur-angsur sudah mulai berubah. Ya kita makan menjadi jauh lebih instan, makan menjadi jauh lebih, banyak mengasup makanan olahan dan sangat kurang untuk makan aneka rupa, aneka ragam sayur-sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempahan seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka ahli-ahli nutrisi ya, itu sudah melakukan prediksi bahwa 15 tahun dari sekarang itu, kebiasaan makan kita dan apa yang kita makan itu menjadi sangat berubah, ya. Kemudian, salah satu kontribusinya tentu saja terkait dengan keterbatasan lahan ya, tapi juga ada, yaitu peningkatan kesadaran dan pengetahuan dari, umat manusia di seluruh dunia, bahwa mereka makan itu harus, jauh lebih sehat ya, dan panduan dari para ahli nutrisi itu menyatakan bahwa makanan di masa depan itu namanya adalah makanan fungsional. Jadi lebih daripada sekedar makanan yang menyenangkan lidah dan mulut kita saja, Mhm. tetapi makanan yang betul-betul memberikan manfaat bagi
tubuh kita secara keseluruhan. Itu dinamakan makanan fungsional. Dan era makanan fungsional itu akan bersama-sama seluruh dunia, itu akan betul-betul mewarnai dunia itu di tahun 2035. Ya, artinya diperkirakan 15 tahun dari sekarang. Nah, hikmah dari pandemi corona ini, 15 tahun itu kemudian didatangkan dengan cepat. Ya, ya harus didatangkan dengan cepat. Artinya yang harusnya tahun 2035 itu kita sudah memikirkan dan sudah mulai mensosialisasikan atau membiasakan untuk makanan fungsional, sekaranglah saatnya kita sudah harus belajar, sudah harus merubah mindset kita, sudah Mhm. harus menambah ilmu pengetahuan kita tentang makanan untuk memahami tentang makanan fungsional. Ya, itu. Kenapa? Karena kan kita tahu sekarang pandemi corona ini bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Tidak ada kelompok usia yang tertentu yang lebih rentan daripada kelompok usia yang lain. Tidak ada jenis kelamin tertentu yang lebih rentan daripada jenis kelamin yang lain. Tidak ada strata sosial ekonomi apapun itu yang lebih berisiko dibanding dengan kelompok yang lain. Jadi artinya coronavirus ini menjadi satu penyakit yang bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Artinya risiko kita menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain yang masing-masing itu secara partikular ya, secara sendiri-sendiri itu memiliki risiko-risiko sendiri-sendiri. Tidak semua orang rentan terhadap diabetes misalnya. Mhm. Tidak semua orang rentan terhadap penyakit malaria misalnya seperti itu. Tapi untuk coronavirus ini semua orang tanpa terkecuali itu memiliki risiko yang sama untuk terkena coronavirus. Ya. Berikutnya lagi, kalau sudah terkena, maka dampaknya seperti apa? Nah, ini sebetulnya berita bagus. Ya. Artinya kan gini, semua dari kita semua seluruh umat manusia tanpa terkecuali, itu memiliki potensi yang sama untuk terinfeksi. Ya, tetapi dari kita semua yang terinfeksi itu, 86% itu akan sembuh sendiri. Jadi angka sembuh sendirinya itu cukup besar ya. Kok Mhm. bisa sih sembuh sendiri? Ya, karena memang kita punya kapasitas imunitas di dalam tubuh. Iya. Artinya akan ada 86% yang bisa sembuh sendiri. Lalu ada 11% itu yang kemudian menjadi sakit. Kategorinya itu memberikan gejala-gejala seperti gejala COVID ya, dengan tingkat ringan sampai sedang. Nah, mereka ini kategori ini masih bisa dirawat, diisolasi mandiri di rumah masing-masing ya dengan pengawasan dokter tentu saja ya. Kemudian kategori yang ketiga ini yang masuk kategori berat. Itu berapa jumlahnya? 3% ya. Ini kalau kategori dunia. Kalau Indonesia 4%. 3% saja yang memang mutlak harus dibawa ke rumah sakit ya dan memerlukan perawatan-perawatan khusus. Ya, dan mereka inilah yang berpotensi untuk mengalami morbiditas, mortalitas artinya memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami kematian dibanding dengan dua kelompok yang tadi. Artinya ini sesungguhnya adalah berita bagus. Kenapa? Berarti dengan 86% itu kesempatan kita untuk menjadi sehat kembali dengan daya yang kita miliki dan dengan bantuan nutrisi yang bisa kita sediakan dengan jauh lebih teliti, jauh lebih lengkap ya, jauh lebih bermutu di rumah itu akan sangat possible ya, akan sangat mungkin untuk bisa kita siapkan. Definisinya untuk makanan fungsional itu ya. Jadi makanan fungsional itu adalah makanan yang memenuhi unsur nutrisi selengkap mungkin dan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk bertahan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, untuk tetap sehat, dan untuk menyembuhkan serta memulihkan dirinya sendiri. Jadi seperti itulah makanan fungsional. Ya. Nah, dua kelompok besar ya kalau kita bisa bagi makanan fungsional itu. Yang pertama adalah kelompok makronutrisi, yang kedua adalah kelompok mikronutrisi. Ya. Makronutrisi itu ada 3 subkelompok, terdiri atas karbohidrat, protein, Mhm. dan lemak bagus. Ya. Kemudian untuk mikronutrisi itu ada 3 kelompok ya subkelompok, 1 vitamin, kelompok yang kedua mineral, kelompok yang ketiga fitonutrisi atau antioksidan. Jadi itulah sumber nutrisi terbaik yang harus disiapkan oleh kita. Sebagus-bagusnya adalah disiapkan di rumah. Nah, sekarang mana yang terbaik dan mana yang tidak gitu kan? Itu kan harus kita
miliki pengetahuan itu ya. Tadi supaya untuk diingat-ingat, kalau bagusnya lagi sih dicatat gitu. Untuk makronutrisi, kan ada 3 kelompok besar ya. Mmm. Satu karbohidrat. Nah, karbohidrat seperti apa sih yang terbaik ya untuk tubuh kita dan terutama selama pandemi? Karbohidrat dengan indeks glikemik yang sedang sampai rendah. Dan kita menghindari karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi ya. Seperti contoh yang indeks glikemiknya tinggi itu apa? Nasi putih, gula pasir ya, kemudian mie putih, kemudian roti putih ya, tepung-tepungan putih. Artinya putih ini dalam arti sudah diproses melalui beberapa kali proses di pabrik ya gitu. Nah, artinya kalau kita memang masih pengen makan nasi, ya sebaiknya nasi yang masih belum melalui suatu proses yang panjang sehingga dia hanya tinggal nasi putih aja. Karena Mmm. nasi putih itu kan nasi yang isinya hanya gula aja ya. Sedangkan gula itu teman banget sama coronavirus. Jadi coronavirus itu senang sekali dengan kebiasaan atau asupan yang mengandung gula tinggi, termasuk Mmm. di sini nasi putih ya. Jadi nasinya apa gitu, nasinya kalau nggak nasi coklat ya, nasi yang masih ada apa selubung itu, apa namanya, selubungnya itu ya, masih ada kulitnya, bukan kulit gabah ya, kulit di dalamnya itu sehingga dia berwarnanya tidak cemerlang putih tapi coklat gitu, atau nasi merah atau nasi hitam. Itu pilihan yang terbaik untuk nasi. Kemudian juga Mmm. kalau yang lain misalnya masih kepengen roti Dok, gitu kan, rotinya sebaiknya roti gandum. Jadi roti yang Mmm. berasal dari tepung gandum yang utuh, kasar. Memang sih tidak terlalu manis seperti roti putih, tapi kan sekarang ini kan kita orientasinya kepada fungsi dan kesehatannya kan, Yap. gitu. Lalu kemudian kalau memang masih mau tetap makan mie misalnya, mie apa tuh sebagai pengganti dari mie yang dari tepung putih ya. Banyak loh sekarang ini di pasaran ya. Saya sangat senang, hobi banget dengan mie shirataki. Ya, mie shirataki itu mie yang terbuat dari umbi iles-iles ya, namanya aja Mmm. keren ya, shirataki, karena dipopulerkan justru di Jepang. Padahal umbinya, bahan baku untuk membuat shirataki itu dari Indonesia, namanya umbi porang atau umbi iles-iles. Itu Mhm. umbi asli Indonesia ya. Ketika diekspor, jadi shirataki namanya ya, apakah itu dalam bentuk mie atau dalam bentuk beras gitu. Kemudian diimpor, udah balik namanya jadi keren. Mhm, udah tinggal Bukan makan. iya, dan tinggal makan. Padahal sesungguhnya kan itu bisa kita, apa namanya, bisa kita, fabrikasi sendiri sih, karena Iya. sangat simpel sesungguhnya kok, gitu. Nah, itu yang, untuk karbohidrat. Kemudian untuk protein seperti apa? Nah, protein itu kan terdiri atas 2 hal. Satu protein nabati, Mhm. kedua adalah protein hewani. Nah, saya ke hewani dulu. Kalau ini kita bicara pandemi corona ya, protein hewani terbaik itu adalah unggas, beserta dengan Mmm. telurnya. Jadi pilihlah ayam, tentu saja ayam kampung yang terbaik, kemudian juga telur, karena komponen protein yang ada di dalamnya itu sangat bermanfaat dalam kita di masa pandemi corona ini. Lalu protein hewani yang lain adalah ikan, Mmm. ikan-ikanan. Syukur-syukur ayam sama ikan itu sudah bisa diternakkan sendiri di rumah, mumpung kita semua WFH ya. Sehingga kita bisa mendapatkan ayam yang terbaik ya, kemudian telurnya juga terbaik, ikan-ikannya juga yang terbaik. Itu protein hewani. Kalau protein nabati seperti apa? Nah, kita mendapatkan, apa namanya, hikmah ya dari, bagian yang penting ya di buku saya Nutrisi Surgawi itu adalah kacang-kacangan ya. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Jadi, Mhm. ada siha ya, adas atau kacang. Kalau adas itu kan kacang lentil, kacang Arab ya, karena memang waktu itu sedang bicara tentang kondisi di Mediterania ya. Nah, Mhm. kalau di sini kita punya banyak sekali kacang-kacangan yang tak terhitung jumlahnya ya, mulai dari kacang kedelai, bisa kacang kedelainya sendiri atau dalam bentuk tempe atau tahu atau Mhm. tauco atau jadi kecap gitu ya, semua itu makanan yang disebut simbiotik ya. Jadi Mhm. makanan yang sangat baik karena mengandung, mikrobiota, itu sangat bagus. Lalu kacang yang lain silakan, kacang hijau, kacang merah, kacang hitam,
kacang apalagi ya, kacang polong, buncis, kacang panjang, banyak sekali. Termasuk ada juga tuh jenis polong-polongan atau kacang-kacangan yang sangat populer saya perhatikan tuh masyarakat, seneng banget itu dengan yang namanya daun kelor atau Mmm, moringa ya. iya. Sebenarnya kan dia itu, kategorinya kan, kacang-kacangan ya, tetapi kita lebih familiar atau lebih banyak mengasuh, daunnya untuk dipakai segala macam. Nah itu juga silahkan. Nah, itu untuk, sumber protein. Lalu protein yang lain kita juga bisa dapatkan dari sayur-sayuran yang rasanya gurih ya, seperti brokoli, kemudian tadi yang saya sebut ya kacang buncis, kacang panjang seperti itu, kemudian juga daun-daunan yang berasal dari kacang-kacangan, daun apa tuh, daun kacang, kemudian daun yang umbi-umbinya juga kita makan, seperti misalnya daun singkong ya, kemudian Mhm. daun pepaya, itu adalah sayur-sayuran yang kandungan proteinnya tinggi Tinggi, ya. heeh. Lalu kemudian lemak. Nah, lemak kalau untuk pandemi corona ini ya, eee, lemak yang terbaik itu adalah dari lemak nabati, bukan dari lemak hewani. Ah Kalau hah. lemak hewani kita insya Allah sudah mendapatkan tadi dari ikan, kemudian dari ayam dan dari telurnya, jadi kita nggak usah khawatir. Kemudian asal seorganik mungkin ya, asal pakannya juga organik, nggak dikasih hormon, nggak dikasih vitamin-vitamin yang kimiawi sifatnya ya. Jadi betul-betul makanan organik insya Allah kita mendapatkan lemak yang diperlukan untuk tubuh kita. Lalu lemak yang nabati itu yang terbaik ya, jadi lemak dari kacang-kacangan, minyak Mhm. dari kacang-kacangan, minyak wijen, minyak kedelai gitu, sama juga minyak dari kelapa ya. Kelapa itu juga biji loh ya, Iya. kelapa itu walaupun besar itu kan biji-bijian tuh ya, itu minyaknya yang namanya VCO itu juga sangat bagus kita konsumsi pada masa pandemi corona ini. Nah, itu adalah untuk lemak. Lalu kemudian dari, mikronutrisi ya, vitamin, kemudian mineral, kemudian fitonutrisi dan antioksidan, itu kan kita dapatkan utamanya sumber terbesar adalah dari sayur-sayuran, Mmm. kemudian dari buah-buahan. Beraneka ragam, beraneka warna. Sangat bersyukur kita sebagai, orang yang dilahirkan di Indonesia ya, kita mau buah apa saja ada, dari Sabang sampai Merauke. Kita mau sayuran yang warnanya apa saja ada. Iya. Jadi itu yang kita perlukan. Terakhir adalah kelompok bunga-bungaan dan rempah-rempahan ya. Kok bunga-bungaan? Ya bunga-bungaan biasanya kita familiar untuk kita pakai sebagai minuman kan ya. Mhm. Minuman misalnya dari telang ya, bunga telang, bunga krisan, bunga rosella, bunga mawar bahkan ya itu bisa dipakai untuk menambahkan antioksidan yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menjaga ketangguhan imunitas kita. Lalu rempah-rempahan, ya rempah-rempahan yang terbaik selama pandemi corona itu adalah jahe-jahean. Ya Mmm. jahe-jahean itu kelompoknya besar. Mulai dari jahe itu sendiri, mau jahe merah, jahe pedes itu yang kecil-kecil itu, cabai rawit itu ya, sampai Mhm. jahe putih. Lalu kelompok keluarganya jahe-jahean seperti kunyit, temulawak ya. Kalau untuk pandemi corona saya sarankan selain jahe, kunyit ya. Itu jauh, artinya, menjadi prioritas. Berikutnya Mhm. lagi adalah serai, kemudian juga jeruk-jeruk yang kita bisa masukkan di dalam kategori rempah-rempahan, seperti jeruk lemon, jeruk Jeruk nipis, nipis, heeh ya heeh. itu dipakai sebagai, penambahan. Mau diaplikasikan Mau diaplikasikan di apa, di makanan juga bisa ya, dicampur. Jeruk limong cuy itu ya, jeruk Kalimantan Mhm. atau jeruk Sulawesi itu juga bisa dimasukkan ke makanan apa, ikan atau ayam juga gitu kan. Jadi kita mendapatkan vitamin, mineral, dan, antioksidannya. Jadi Iya. seperti itu kurang lebih ketika kita, apa namanya, memberikan nutrisi yang terbaik. Lalu untuk buah apa yang menjadi prioritas? Nomor satu adalah buah pisang. Oh oh, Pisang itu iya, buah pisang itu surga. sangat betul, pisang itu buah surga ya dan alhamdulillah kita ini ratusan jenis pisang dan nggak Mhm. kurang-kurang. Pisang itu tidak kenal musim, penuh dengan, kandungan nutrisi yang terbaik,
kemudian bisa kita beli kapan saja, mau pagi, siang, sore, malam, harganya pun juga sangat murah, bahkan kita tanam sendiri di rumah juga bisa, ditanam nggak usah di kebun, di pot pun juga bisa. Jadi silakan lihat YouTube ya. Nah, pisang is a must ya, jadi harus ada di rumah. Kemudian buah-buah yang lain itu setelah pisang ya, prioritas pertama pisang, prioritas kedua adalah buah-buahan dengan biji yang banyak. Mmm. Buah berbiji banyak ya. Seperti apa tuh? Delima, kemudian Iya. anggur, markisa, jambu biji, apalagi ya, semangka, melon, pepaya ya. Bagi yang bijinya bisa dimakan, silakan dikonsumsi dengan sebiji-bijinya. Bagi yang tidak senang dengan bijinya, seperti biji pepaya kan nggak bisa tuh karena pahit ya. Semangka nggak bisa bijinya karena keras ya, silakan disisihkan. Itu jatahnya burung, ditebarkan aja di luar Iya. rumah. Jadi semua dapat ya. Seperti itu kurang lebih, Bu Nuning ya, Iya. panduan pemantik diskusi, kita pada saat sekarang ini. Silakan nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin audiens perlu bertanya lebih jauh kepada kita. Baik, terima kasih Dokter Tiva. Yang jelas, ikhwan akhwat dari gambaran tadi, kayaknya banyak deh yang bisa kita siapin di rumah, banyak juga yang bisa kita buat dan kalau di tangan kita yang penuh cinta ini cie, taburannya adalah kasih sayang, makanannya pasti jauh lebih sehat ya. Baik, nanti kami akan kembali ke ruangan Anda, sementara kita jeda sejenak tetap bersama Rasil TV untuk Islam yang satu di acara Ruang. Terima kasih, masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang disayang Allah. Kita masih di ruang kesehatan bersama Dokter T. Fauzia yang tengah membahas nutrisi terbaik selama pandemi. Tadi udah kita dengar, tapi kalau ke pertanyaan, Dokter Tiva tadi ada suara di sebelah kanan, "Mbak Nuning, aku itu sukanya makan junk food, jadi gimana dong? Susah nggak ada keluarga, aku tinggal sendirian di kos-kosan." Nah loh, gimana Dok? Iya, jadi Menun, itu kan pertanyaan yang banyak juga masuk ke saya gitu. Mhm, Intinya sih sebenarnya soal, bagaimana kita menempatkan makanan ini. Apakah hanya sekedar untuk mengganjal lapar, ya, mhm, menghilangkan lapar saja, atau kita juga ingin mendapatkan manfaat dari makanan yang kita makan. Nah, tentu saja jawabannya pasti pengen dong dapat manfaat, ya. Sekarang kalau soal manfaat, berarti ada sesuatu yang kita sebut, kesadaran untuk makan yang sehat. iya, Jadi sebelum kita, berpikir, makanan apa yang harus kita makan itu harus ada kesadaran dulu tentang makanan yang sehat, yang memang tubuh kita perlukan, bukan sekedar sekali lagi bukan mulut sama lidah kita aja yang suka ya, tetapi makanan mhm, kita memang betul-betul makanan yang diperlukan oleh tubuh kita yang namanya makanan fungsional. Nah, kesadaran itu bisa diperoleh kalau punya pengetahuan gitu. Jadi kenapa sih orang nggak tahu apa yang harus dia makan yang bagus, karena dia nggak punya pengetahuan yang cukup. mmm, Pengetahuan yang cukup, kemudian diaplikasikan, itu akan menghasilkan kesadaran. Namanya teori Bloom ya, jadi pengetahuan dulu, pengetahuan kita menjadi tahu, terus kemudian pengetahuan itu kita aplikasikan, kita menjadi paham, mhm, aplikasinya berlangsung terus-menerus menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan atau habit itu menghasilkan kesadaran, ya. Memang harus ada di level tersebut, sehingga pandemi corona ini harus menjadi hikmah. Hikmahnya apa? Kita semua ini kan harus pengetatan ikat pinggang kan ya, di mhm. masa pandemi sekarang ya, tidak ada yang tidak terimbas secara ekonomi. Jadi kan kesempatan nih buat kita untuk sedikit mengerem. Dulu yang pastinya sih nggak ada remnya ya, kita bisa makan apa aja, bisa jajan apa aja. Sekarang kita semua berhitung kan, kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan makanan, harusnya kita hitung-hitung nih, saya mengeluarkan uang sekian, saya dapat makanan yang sehat nggak nih, gitu. Mhm, Lalu kalau problemnya itu adalah ketersediaan, misalnya seperti di kos gitu. Sesungguhnya sih kalau
pengetahuan udah ada, kemudian kesadaran udah muncul, sebetulnya tidak ada satupun keterbatasan yang menjadi kendala, gitu. Misalnya contoh ya, kita di kos, adanya kompor sama panci, sebetulnya nggak ada masalah buat kita untuk nyiapin makanan sehat sendiri loh. Panci tinggal diisi air, kemudian tinggal dicemplung-cemplungin sayur, jadilah air ya. Kemudian misalnya kepengen apa tadi yang saya bilang sehat, misalnya karbohidrat. Kalau nggak punya nasi putih, nggak punya apa, kalau nggak punya nasi, nggak punya yang lain-lain, bisa aja ngerebus jagung karena jauh lebih sehat, seratnya Mmm. tinggi. Atau rebus umbi ya, ubi buat cemilan, kan bisa begitu. Iya sih sebenarnya soal pengetahuan dan kesadaran sih gitu ya. Lalu Iya. buah juga kan saya tadi udah sampaikan, buah yang saya rekomendasikan ya, itu adalah yang paling sehat itu buah surga, buah pisang, ya kan? Nggak ada problemnya kan kalau kita nyamber pisang ke mana-mana ya. Pisang itu murah banget tuh, 12.000 udah dapat satu itu tuh, satu sisir itu ya, dua Heeh. belas ribu Biasanya Bisa isinya dimakan 18. 18 ya, Heeh, bisa biasanya. dimakan sama anak kos 3 hari sampai 5 hari kan itu. Iya. Iya, jadi Seperti mhm, yang penting kesadaran dan bisa jadi gaya hidup anak-anak kos berubah, nggak tinggal pesen, beli, makan makan, iya, tapi, mau ke mhm, dapur. Itu nggak iya pria, nggak wanita loh ya. iya, betul Iya iya, betul. nggak pria, nggak wanita. Terus terkait dengan Betul, camilan tadi, Dok, orang iya yang suka iya ngemil, yang sehat tadi, kalau nggak salah kacang-kacangan ya? iya, kacang-kacangan Jadi juga boleh jadi cemilan. cemilannya terus kalau yang saya edik sama coklat gimana, Dok? Oh, coklat itu termasuk, makanan yang disebut makanan prebiotik ya. Oh Coklat ya? itu nggak ada salahnya, itu coklat sangat bermanfaat. Wah, berita bagus nih, Antioksidannya sangat tinggi, ya. Hanya, nah pakai hanya nih, gulanya ada juga ya? tapi ya, Mmm, jadi pilihlah coklat yang gulanya, rendah atau mmm. dark coklat gitu. Jadi memang lebih banyak unsur coklat dibanding sama unsur gulanya. Jangan sampai beli gula yang dicoklatin. Terbalik tuh ya? Oke. Coklatnya sendiri oke banget, buat perasaan juga nyaman, apalagi yang hobi, tetapi Iya ingat ambil yang dark chocolate, yang tidak terlalu iya manis gitu ya? iya Oke, terus kalau tadi dokter sebutkan karbo yang, nggak tinggi itu selain kalau misalnya beras beras putih, ambil yang coklat atau yang hitam, kan karbo nggak cuman dari nasi ya, Dok, ya? Nah itu yang iya. lain kandungannya seperti apa? Iya, misalnya contoh ya, alternatif pengganti nasi, kan sebenarnya banyak sekali ya. Seperti Mhm. yang tadi satu contoh umbi-umbian yang sekarang udah familiar sekali, populer banget dipakai sebagai, bahan nasi beras analog ya. Beras analog itu adalah bahan selain padi yang bisa dibentuk seperti beras. Itu Mmm. macam-macam sekarang di pasaran ya. Ada beras shirataki tadi yang dari umbi, kemudian ada beras jagung, kemudian ada beras sagu ya, beras sagu ini sangat saya rekomendasikan. Jadi Mhm. seakan-akan makan beras, tapi itu sebetulnya bukan dari padi, kan lebih sehat. Lalu ada lagi beras barli ini berasnya Rasulullah Shallallahu Mhm. Alaihi Wasallam di Arab sana. Itu juga saya lihat sekarang udah mulai banyak kok di online gitu, silahkan. Lalu kalau memang tidak beras-berasan, tidak, biji-bijian ya, serealia apa, umbi-umbian, ya Mmm. umbi-umbian itu sendiri. Jadi ini kan tinggal soal kebiasaan aja sih gitu. Saya kan sedang Mhm. melakukan penelitian ya, gastronomi, lokal dan perennial. Jadi maksudnya olah makanan yang sesuai dengan kekayaan lokal hayati dan merupakan warisan adiluhung dari nenek moyang kita, gitu. Mhm. Ternyata nenek moyang kita itu bukan bangsa pemakan nasi loh, ya. Sebetulnya ya? Betul, ya. Jadi kita baru diperkenalkan nasi menjadi kebiasaan itu baru abad 15 tuh, sejalan Mhm. Indonesia diduduki VOC ya. Dulu sebelum abad 15 ya, di zaman purba ya, di zaman Indonesia masih purba gitu, kita kenal juga dengan beras purba. Jadi beras itu Mhm. sesungguhnya dari Indonesia, tapi beras purba yang ada di sekitar 2 juta tahun lalu sampai 200.000 tahun yang lalu ya, kita Mhm. masih punya kok warisan beras purba namanya beras Huma. Mbak Nun pernah dengar kan beras Iya. Huma Ah hah. di Jawa Barat atau beras Gogo ya.
kalau di Jawa padi gogo itu ya, Mhm. itu sebetulnya beras-beras purba, beras asli Indonesia. Saya Yang sekarang ini sedang iya, beras Huma atau beras purba ya, beras yang tidak perlu air banyak itu ya, mhm tidak mhm. perlu, atau beras hutan atau beras ini. Saya kan sedang berkeliling ini untuk menemukan padi-padian asli Indonesia. Lalu umbi-umbian tadi, itu hanya soal kebiasaan aja sih. Kalau kita Mbak Nun sama saya kan besar di Jogja ya, kita Ah kan hah. kenal kan nasi tiwul ya, Heeh, nasi sego tiwul, tiwul. nasi iya, sego tapi tiwul. Jadi dari singkong atau dari umbi itu sangat sangat familiar pada kala dulu ya. Sekarang ini Mhm. sangat bagus. Di era pandemi ini kita bisa sosialisasikan kembali menjadi makanan yang keren. Iya iya. Makan, iya, bisa Ah dimakan pakai hah. ikan, bisa dimakan pakai lauk yang lain, itu cocok kok. Sekali lagi nih soal kebiasaan aja. Ah. Mari pandemi membuat kita memilih pilihan-pilihan yang menyehatkan kalau mau. Sekarang kalau mau kan tadi Dokter Tiva sudah bilang ya, mari kita ubah mindset kita untuk lebih sehat dengan bla bla bla. Dok, kalau Iya. jamur gimana Dok? Tadi tadi tidak apakah itu termasuk, makanan juga yang oke? Karena ada orang-orang tertentu yang hobi banget jamur, entah itu dibuat, lauk basah atau digoreng gitu. Saya tuh termasuk penggemar jamur juga. Oh, asal jangan Boleh jamuren ya. dibilang ya, boleh dibilang setiap hari itu ada unsur jamur. Ya, jamur itu kategorinya kan sebenarnya bunga dia ya. Bunga Mhm. yang tidak seperti bunga pada umumnya. Ini dia langsung tumbuh dan kemudian merekah menjadi bunga. Lalu juga jamur itu juga tersebutkan di dalam Al-Qur'an juga ya. Mana Mhm. waktu zamannya Bani Israil itu bersama Nabi Musa alaihissalam itu kan sedang tersesat di gurun itu 40 tahun ya. Itu kan Allah Subhanahu wa taala kan membekali dengan 2 jenis makanan, mana dan salwa ya, mana wa Iya. salwa. Itu jamur dan burung daging unggas yang didatangkan langsung oleh Allah dari langit gitu ya, Ah. seperti itu. Nah, ini juga ternyata berdasarkan penelitian, juga sudah saya muat dalam buku saya Nutrisi Surgawi, penelitian ribuan tahun ya, Mhm. penelitian yang lebih dari 3.000 tahun itu ya, sampai dengan hari ini, ternyata memang jamur itu adalah sumber pangan yang boleh dikata utama dan menjadi Mhm. prioritas, terutama di masa pandemi ini. Silakan diaplikasikan, mau dibikin jadi sup, masukin ke sayuran, atau dimakan begitu aja gitu kan, bikin salad gitu. Mhm. Tapi saya memang tidak merekomendasikan jamurnya digoreng. Itu itu Crispy-crispy juga nggak usah gitu ya, Dok, ya? camilan boleh aja sih untuk menyenangkan hati kita ya. Mhm. Menyenangkan jiwa kita sesekali kepengen cemilan yang crispy-crispy ya. Tapi ingat bahwa kita udah kehilangan sebagian besar unsur nutrisinya gitu kan kalau digoreng. Digoreng, ah. Ya, sekedar untuk menyenangkan hati aja tuh kalau namanya goreng-goreng itu. Kalau saya pernah dengar ya, Dok, ya, katanya jamur itu termasuk antibakteri, bahkan dia merupakan memiliki sifat antivirus gitu. Oh ya, sebetulnya seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tumbuhan ya, yang Mhm. tersebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an itu mengandung unsur antimikroba ya, Mhm. antioksidan, bahkan juga antivirus gitu. Kalau mau spesifik sih silakan baca buku saya ya, tapi karena pertanyaan Mbak Nun adalah tentang jamur, ya saya sampaikan bahwa jamur itu kandungannya itu antioksidannya sangat tinggi, kemudian juga selain itu proteinnya juga bagus ya, dia Mhm. sumber protein yang bagus, sedikit ada karbohidrat tetapi itu juga karbohidrat yang bagus, dan penuh dengan yang disebut sebagai bioaktif compound atau komponen bioaktif ya, yang berfungsi berdasarkan penelitian itu anti mikroba ya, Mhm. termasuk mikroba itu adalah virus. Jadi, tetapi memang kalau kita pengen dapatkan manfaat jamur seperti itu, maka sebaiknya aplikasinya itu jangan dimasak terlalu lama di atas Api, kompor. heeh. Ya, jadi supaya kita masih dapat manfaat secara maksimalnya gitu. Jadi aplikasikanlah jamur itu di saat-saat terakhir banget, sekitar 1 menit aja. Jadi semua masakan itu udah bagus gitu, ya, sayuran misalnya kita bikin capcay misalnya atau sayuran, lalu jamur itu taruh di terakhir. Kalau misalnya Cemplung, Mas, angkat gitu ya. Iya sup iya. ya itu, sup jadi dulu, jamurnya cemplung, angkat.
gitu. Mmm. Sekedar Terus untuk kalau membunuh ini aja, kuman. betul. Kalau bawang putih, Dok, katanya itu juga keren banget. Oh iya, sangat Seberapa amat sangat. seberapa keren sih? Iya, bawang putih itu kan tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61 juga ya. Jadi, bawang putih bukan sekedar bawang putih sih sebenarnya, tapi keluarga Mhm. bawang-bawangan ya, Mmm. al-basol ya, al-basol. Itu keluarga bawang-bawangan yang terentang luas ya, mulai dari bawang putih sendiri, garlic ya, kemudian bawang bombay yang kita kenal bawang bombay, onion ya, termasuk juga bawang merah, shallot, daun bawang, leek, sampai bawang tunggal, bawang Mhm. dasun, lokio ya, bawang Batak gitu ya, bawang Bawang-bawangan deh Dayak, pokoknya ya? ya pokoknya itu bagus sekali dan saya pun juga sangat hobi dengan bawang itu. Dan bawang itu juga bisa dijadikan sebagai makanan yang betul-betul menunjang, kemampuan imunitas kita yang ada di dalam saluran pencernaan kita ya, Mhm. namanya simbiotik ya, simbiotik. Jadi dipakai dengan cara apa? Dibikin acar. Oh, Jadi acar bawang putih maupun acar bawang merah ya, heeh heeh. selain unsur nutrisi yang ada di dalam bawang itu tidak hilang, dia juga meningkat kapasitas nutrisinya karena dia menjadi simbiotik. Karena di dalam acar itu kan sudah terfermentasi kan, Heeh. terfermentasi menghasilkan fermentasi, ya itu hasilnya adalah bawang itu menjadi simbiotik ya. Makanan Mhm. yang sangat sehat dan sangat bermanfaat untuk mengaktifkan imunitas tubuh kita yang ada di dalam saluran pencernaan. Imunitas tubuh kita itu di saluran pencernaan itu 85% dari seluruh imunitas yang ada di tubuh kita. Jadi saya sangat sekali lagi sangat merekomendasikan bawang-bawangan. Titip-titipin aja Keren. tuh bawang iya, kalau misalnya Heeh. masak semur ayam gitu ya, Masukin yang setengah banyak gitu. iya, banyak yang utuh-utuh, nanti kita makan seperti kacang gitu, enak sekali. Tapi dengan catatan sama dong, jangan digoreng gitu? Ya kalau gini, sebetulnya kan, mmm, apa, kalau kita mau masak ya, masak kan Mhm. kalau orang Indonesia kan sukanya tumis bumbu dulu ya, Ah. sukanya kan tumis. Nah, sebenarnya trik untuk menumis, tentu saja dengan minyak yang sedikit itu, ada caranya Mbak Nun. Yang selama ini saya perhatikan orang Indonesia keliru dalam Gimana menumis, gimana? bumbu, terutama misalnya bawang. Jadi sebetulnya kan misalnya kita pakai apa namanya, belanga itu ya, wajan Heeh, untuk masak wajan. gitu kan. Masukin minyak, minyak yang saya prioritaskan minyak kelapa Heeh. atau minyak kacang-kacangan, masukin ya 1 atau 2 sendok. Kemudian bahan yang udah digerus atau di-blender atau dicincang itu masukin, bawang itu misalnya ya, kita mau pakai, masukin, baru kompornya dinyalain. Oh, jangan nunggu minyaknya Iya, panas ya? Heeh heeh. betul. Nah, setelah kelihatan udah mulai panas itu kita aduk terus. Iya Kenapa itu iya. kok diaduk terus? Supaya terhindar dari titik didih minyak yang menimbulkan kerusakan pada apa yang dimasukkan. Nah, begitu Jadi udah gitu. harum gitu ya, Ah terus hah. iya, lalu masukin semua bahan yang lain kan. Nah, Heeh. selesai tuh minyaknya nggak rusak ya, titik didih nggak tercapai dan, eee, struktur molekul dari minyak itu nggak rusak, nggak menjadi minyak Mhm. trans, kita juga mendapatkan manfaat baik dari minyak tersebut. Ya. Jadi jangan lupa ya ikhwan akhwat, kalau yang namanya menggoreng sesuatu, numis sesuatu itu jangan nunggu panas dulu baru dimasukin gitu ya, Dok, ya? Masukinnya bareng aja. Iya, betul Oke. betul. Dan Terus kalau diaduk ya ah prosesnya hah, kan. iya. Kalau terkait buah, Dok, ada orang yang suka banget sama alpukat. Alpukat itu termasuk juga enggak? Oh, Karena kan, sama lunaknya dengan pisang ya. Gimana, Dok, iya, alpukat? oh saya juga sangat favorit sama alpukat ya. Mhm. Alpukat itu intinya kalau bisa ada setiap hari tuh saya, ya. Karena alpukat apa, saya menggunakan alpukat untuk menjadi sumber, lemak bagus ya, sumber Mhm. lemak bagus. Sumber lemak bagus karena memang kandungannya itu dia nomor satu tuh lemak, lemak nabati yang sangat bagus, kemudian dia mengandung protein, karena itu kan jadi heavy ya, kalau dimakan itu Mhm. kan kenyang. Tetapi dia memang ada kalorinya yang tinggi, makanya kita mesti juga harus, mempertimbangkan jumlah kalorinya tersebut. Hitung-hitungan Jangan lah ya. iya, jangan apa namanya, alpukat gede banget dimakan langsung sekaligus ya. Jadi kita Mhm. mesti tetap berhitung. Lalu, apa namanya, alpukat itu sendiri, itu sebenarnya kategorinya juga tidak
tidak buah murni ya, karena dia itu Mhm. masuk di dalam kategori kacang-kacangan juga. Sama seperti, biji-bijian juga ya, dia Mhm. biji-bijian biji-bijian gitu. Sama seperti kelapa, kelapa itu kan biji-bijian juga tuh, Iya, hanya bentuknya aja gede gede, gitu. heeh. Ya, alpukat itu sebenarnya buah yang dia itu sebenarnya biji gitu kan, hanya terselimuti oleh, daging yang, sangat kaya dengan lemak bagus, ya seperti Mhm. itu. Iya, alpukat Silakan keren banget. kalau Jadi mau. nggak masalah ya? Iya, Ada yang bilang, nggak Dok, masalah. ada yang bilang katanya kalau alpukat itu jangan dicampurin apa-apa deh biar, apa namanya, nutrisinya lengkap. Kalau sudah dicampur susu atau dicampur gula katanya berkurang apanya gitu. Itu menurut dokter gimana? Sebetulnya sih bukan berkurang apanya ya, tapi membuat, apa namanya, secara keseluruhan menjadi makanan yang kurang bagus. Mmm, Kalau orang Indonesia kan kebiasaannya karena nggak belum terlalu familiar dengan rasa alpukat yang asli. gurih-gurih gitu ya, Heeh, makanya kan sukanya dikasih susu kental manis, tambah dikasih lagi manis. sirup gitu kan. Mhm. Nah, yang apa, yang tidak sehat itu kan susu kental manis sama sirupnya. Alpukatnya sih baik-baik aja, nggak ada masalah. Iya, jadi Cuma ketika alpukat sendiri itu cuma, setengah dari alpukat itu kan 80 sampai 100 kalori ya. ah Tapi hah, begitu ada susu kental manisnya, begitu ada sirupnya, jadi es teler, maka kalorinya naik tuh jadi 600 mmm, kan. masalahnya di Nah, situ jadi ya. Bukan iya, sesuatunya berkurang dari alpukat, tapi karena ditambahin iya, sesuatu yang akan membuat kita jadi rugi karena kebanyakan kalori, sebaiknya nggak usah dicampur-campur yang manis-manis ya. Dok, betul, kalau betul. bicara soal sayuran Iya, tadi, dengan berwarna, dengan segala macam, ada yang ingin tahu soal ketimun nih, Dok. Timun itu termasuk buah apa oh sayur ya. nggak sih? Kok kayaknya keren banget kalau dibuat makan apapun gitu. Gimana soal ketimun? Oh iya, iya. Timun itu salah satu yang juga disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 61 ya, kita ya. Mhm, Jadi timun itu keluarganya besar, termasuk timun, mhm, kemudian, apa, melon, kemudian labu-labuan ya, labu parang, labu air, labu kuning, terus semangka sama melon, itu semua keluarga besarnya timun, termasuk pare juga ya, itu termasuk oyong ya, oyong itu termasuk ah. keluarga besar dari, kiwi, ada okra, ada apa lagi ya, zucchini ya, itu besar sekali dan dia adalah prebiotik ya, prebiotik. Artinya bagian dari unsur, nutrisi dari tumbuhan yang sangat menjadi bahan baku utama untuk tumbuhnya imunitas di dalam tubuh kita. Jadi sangat saya Padahal sarankan. Mhm. timun itu mudah banget Iya, didapat lagi ya. Jadi sangat mudah Indonesia ini luar sekali, biasa banget dengan luar biasa. tumbuhan-tumbuhannya. Iya, kalau kategori ini buah sama sayur nggak penting ya, yang penting makan timun deh sama temen-temennya. Tuh kan. Dia bisa jadi Katanya buah, timun bisa jadi timun sayur. mengandung vitamin K katanya, Dok? Dan itu kan Vitamin K, vitamin apa tuh? ya Vitamin pokoknya yang untuk penting, kekebalan tubuh. eee, yang jelas timun gampang didapat, harganya murah dan seger enak gitu ya, Dok, ya? Iya, Ah. Terus oh kalau sangat wortel, sangat. Dok? Bisa Kalau wortel dipastikan. sepenting apa kita mengkonsumsi wortel di masa pandemi ini? Ya, jadi kalau di dalam asas nutrisi surgawi itu kan saya sebut Mhm, sebagai 7 colors guardian ya, 7 warna dan 7 ragam, tumbuhan. Salah mhm, satunya 7 7 ragam itu adalah umbi-umbian. Wortel itu adalah umbi-umbian yang sering dikategorikan sebagai sayur ya, dia mmm, sejenis umbi itu. Nah, iya, iya. wortel, salah satunya kenapa kok dia disebut suka disebut sayuran, karena unsur vitamin, mineral, dan antioksidan fitonutrisinya itu cukup tinggi. Nah, Mhm. maka dia suka juga dikategorikan sebagai, sayur-sayuran, ya gitu. Nah, sebagai umbi, wortel itu sebetulnya yang terbaik itu tidak dimakan mentah, tetapi direbus atau dikukus, dimasaklah Mhm. sebentar, ya. Justru dengan dimasak, maka unsur nutrisinya akan meningkat, sama seperti Oh, umbi-umbi yang lain. Ya, tapi kalau misalnya Anda senang jus wortel, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hanya ada, kualitas nutrisi yang tidak terurai karena tidak melalui proses
panas masakan, nggak tadi ada itu, masalah. heeh, iya iya iya. Iya, gitu. Sayur, buah, oke, ikan, apa Iya, namanya, daging ayam, unggas ya tadi ya. Kalau yang betul. ikan, yang suka ikan doang nih, sukanya Iya, ikan gitu, apakah mhm. semua ikan oke atau ada ikan tertentu yang dianjurkan gitu, Dok? Yang saya anjurkan di masa pandemi corona ini adalah ikan dengan daging yang tebal dan lemak yang banyak. Seperti contoh ikan patin, ikan Ah. gabus, kemudian Tongkol ikan nggak ya? tongkol juga masuk, tapi, Ah. yang apa, yang lemaknya tinggi ya, kalau di laut ya salmon, bawal, jadi Mhm. kategorinya daging tebal dan lemaknya tebal, gitu. Lele kalau diternakkan sendiri juga bagus karena lemaknya tinggi. Lemaknya di Mhm. dalam ikan itu lemak bagus ya, bukan lemak jelek. Iya iya. Silahkan, heeh. Jadi daging tebel sama lemaknya tebel. Tadi Oh, dokter randang yang bagus. sebutkan Mhm. tadi dokter sebutkan 86% yang sakit itu sembuh. Itu karena mereka betul-betul isolasinya bener plus, nutrisi yang konsumsi mendukung dengan obat-obatan atau ditambah dengan apa, Dok? Semangat yang tinggi juga? Ya, 86% tinggi juga loh kan ya? oh, iya iya. Jadi gini, misalnya di dalam suatu populasi, misalnya, contoh aja di Jakarta ya. Jakarta Mhm. ini kan boleh dikata sekarang di masa 8 bulan pandemi ini kan sudah OTG semua sebetulnya kita ini, Iya, praktis ya. Nah, tetapi kan dari kita semua ini kan ada yang sampai dengan hari ini pun nggak terpajan, artinya tidak terkonfirmasi positif gitu. Padahal kita OTG nih, kita pernah bersentuhan atau pernah bertemu dengan jarak dekat dengan orang yang ternyata OTG. dia sebetulnya positif ya, gitu Heeh. kan. Nah, kemudian kenapa kita nggak sakit? Atau kenapa orang yang terinfeksi nih, terkonfirmasi positif ya, 86% itu sembuh, karena memang kesembuhan itu tidak didapat dari tempat lain, ya. Kesembuhan itu didapat dalam diri tubuh manusia sendiri, yang Mhm. namanya imunitas internal. 85% imunitas internal itu ada di dalam saluran pencernaan yang didukung sepenuhnya oleh mikrobiota atau jasa klinik Mmm. yang ada di dalam usus kita. Nah, jadi yang 86% itu kemungkinan mereka memang memiliki mikrobiota yang bagus. Sehingga yang mikrobiota yang bagus itu kan didapat dari apa, dari pola makan yang bagus kan gitu, yang seimbang yang Mhm. tadi saya sebut, yang 7 colors tadinya tercapai. Kemudian berikutnya juga dia, memiliki kekebalan tertentu secara genetik terhadap virus corona ini, itu juga bisa, Mmm. karena terkait juga dengan genetik. Contoh misalnya ada satu keluarga yang terpajan, tapi ada tuh yang enggak. Jadi benar-benar dia tuh enggak positif. Padahal satu Mhm. keluarga loh semua positif. Karena memang ada, keterlibatan genetik di sini. Jadi orang yang genetiknya memang tidak, selaras dengan genetiknya dari virus corona itu, biar dia kena juga dia nggak akan sakit, seperti itu. Mmm. Nah, jadi berita bagus Wow. nih iya, kita bisa meningkatkan 86% ini, asalkan seluruh umat manusia di Indonesia ini bisa memperbagus, kualitas makanan yang dia makan, sesungguhnya seperti itu. Iya. Jadi Mhm. jangan khawatir, besar semangat, gaya Ya, hidup yang oke, kemudian betul, kita juga, ikuti aturan mainnya, dalam artian protokoler oke. yang dianjurkan kita juga Iya ikuti, insya Allah. Di samping jangan iya, lupa berdoa ya, Dok, ya. betul Kemudian, betul. terkait dengan kualitas spiritual yang tadi juga dokter sebutkan bahwa itu sangat berperan di dalam kesehatan, kita untuk menanggulangi kondisi Mhm. seperti sekarang ini. Saran dokter apa nih untuk meningkatkannya? Ya, pertama kalau ini nomor satu tuh kaitannya dengan makanannya, karena makanan itu sebetulnya kan makanan itu kan makan ya, makan itu Mhm, kan sangat spiritual, ya. sangat, Karena aturan makan itu kan diatur jelas di dalam Al-Qur'an, makan iya, yang halal dan thayyib ya. Nah, heeh, sukanya kan kita suka motong, kita cuma concern sama yang halal aja, tapi thayyibnya enggak, padahal itu menjadi satu kesatuan. mhm, Halal dan thayyib, jadi makan yang halal dan baik. Baik dalam arti ya diselaraskan, disesuaikan dengan, kebutuhannya yang saya sebut sebagai makanan fungsional. Jadi makanan fungsional itu aturannya ya halalan thayyiban itu tadi. mhm Makanan yang mhm, betul-betul,
berfungsi baik untuk tubuh kita. Seperti itu sih, jadi sangat spiritual. Jadi kemudian berikutnya lagi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah Mhm. mencontohkan adab atau protokol makan yang baik nih, tata cara makan yang baik ya. Kita makan itu ketika kita lapar ya, tapi Makan nggak teratur. boleh kebanyakan. Iya, kan tidak boleh kebanyakan, berhenti sebelum kekenyangan, itu kan adab tuh. Iya iya, Terus berikutnya, lambung kita itu hanya sepertiga aja yang isinya makanan padat, sepertiga lagi isinya cairan, cairan, heeh, sepertiga lagi isinya udara. Jadi jangan sampai makan sampai bersendawa, itu artinya udara kekenyangan terbuka. terhambat, lambung Jadi terpenuhi dengan makan jadi udaranya keluar tuh kan, heeh, bersendawa kita. teraniaya ya, si udara terpaksa nyingkir, terpaksa Mungkin ya, minggir karena banyak makanan yang padat yang lainnya. Ya, betul. kalau kualitas sosial yang tadi dokter maksudkan terkait dengan pandemi ini, yang harus juga kita jaga terkait dengan, nutrisi lah. Iya, jadi kan sebetulnya, definisi dari sehat itu. Sehat itu kan Mhm, ada 4 pilar, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan sehat spiritual. Itu definisinya WHO ya. Nah, iya, kita ini kan untuk pandemi corona ini kan kena semuanya tuh, kena keempat-empatnya, ya betul, kan? heeh, Fisik kita juga terrisiko kena infeksi, mental kita juga down semua kan, cemas, takut, khawatir, dan sebagainya. Lalu sisi spiritualnya ini yang harus kita tingkatkan, keimanan dan ketakwaan kita, kesabaran dan keikhlasan kita, menerima pandemi corona ini sebagai ujian bersama dari Allah Subhanahu wa taala ya. mhm, Lalu, kemudian juga sekarang kita orientasikan makanan spiritual, artinya makanan fungsional, halalan thayyiban, bukan sekedar makanan yang kita senengin aja, ya. Terus kemudian untuk sosial, jadi sekarang ini, saya selama 5 bulan terakhir ya, mhm mhm, saya membangun satu komunitas di seluruh Indonesia, namanya Relawan Pejuang Lawan Covid, ya. Nah, mhm, itu, kebanyakan sebagian besar aktivitasnya ada di online ya, kita bersama-sama belajar, saya mensosialisasikan, menyebarluaskan ilmu di dalam komunitas tersebut dan mereka nanti tugasnya adalah menyebarluaskan ilmu yang mereka dapat, sekaligus mengaplikasikan. Jadi sosialnya, fungsi sosialnya seperti itu. Kita menggetok tularkan atau menularkan pengetahuan dan kebiasaan yang baik selama pandemi mhm, corona. Lalu juga kita sama-sama membangun, kesadaran untuk menanam bahan makanan sendiri di rumah, beternak ikan maupun ayam gitu ya, itu kita, mhm. gaungkan di seluruh Indonesia. Sehingga kita kalau pergi keluar untuk ke warung, nggak perlu harus beli tetek bengek segala macam. Karena Mhm, sebagiannya sudah kita sediakan di rumah, seperti itu. Jadi fungsinya adalah kita mensosialisasikan ilmu, bagaimana kita mencegah dan menangkal serta menangani pandemi corona, mhm. sekaligus juga mensosialisasikan gerakan untuk makan dengan kualitas, nutrisi yang terbaik, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia. Itu fungsi sosialnya seperti itu. Iya. Dan Dok, tampaknya kita akan rangkum bahasan ruang kesehatan siang hari ini terkait dengan nutrisi yang terbaik selama masa pandemi. Silahkan Dok. Ya, baik. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang makanan nutrisi terbaik yang diperlukan selama masa pandemi. Makanan yang terbaik selama masa pandemi ini, kita sangat membutuhkan makanan yang disebut makanan fungsional. Makanan fungsional itu adalah yang memenuhi unsur nutrisi selengkap mungkin dan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bertahan Mhm, hidup, tumbuh dan berkembang, tetap sehat, dan mampu menyembuhkan serta memulihkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintah penjelasan yang sangat, saintifik ya di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang telah juga saya bantu bukukan dengan cara yang dengan bahasan yang sangat mudah dipahami dalam bentuk buku nutrisi surgawi. Komponen utamanya adalah bagaimana kita bisa mengasup 7 kelompok, tumbuhan ya, unsur tumbuhan yang berwarna-warni dan beragam jenisnya, dan dengan yang saya tadi paparkan,
memberikan fungsi untuk mencegah, menangkal, sekaligus bisa memulihkan dirinya sendiri ketika di masa pandemi corona ini. Masa pandemi ini adalah masa yang terbaik bagi kita untuk mengevaluasi, untuk mereview, sekaligus untuk melakukan perubahan yang sangat fundamental terhadap terutama pola makan kita menjadi jauh lebih baik, sesuai juga dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah yang halal dan thayyib ya. Jadi itu Mhm. artinya adalah makanan fungsional. Tidak hanya sekedar mengejar halal, tapi juga mengejar fungsi baiknya untuk tubuh kita. Dengan demikian maka kita bisa memenuhi empat soko guru dari kesehatan manusia, yaitu meliputi kesehatan fisik di mana imunitas kita juga terjaga, sehingga insya Allah dengan imunitas yang terjaga itu kita akan bisa tercegah dari infeksi corona. Lalu kemudian mental kita dengan makanan yang baik, maka mental kita juga insya Allah akan menjadi lebih baik. Fungsi spiritual karena makanan kita juga betul-betul berlandaskan dengan tuntunan dari ajaran kitab suci, dan fungsi sosial dengan cara kita menyebarluaskan pengetahuan tentang makanan yang bermanfaat dan terbaik bagi seluruh manusia, maka insya Allah kita bersama-sama bahu-membahu untuk menyehatkan seluruh rakyat Indonesia, selain juga mendapatkan insya Allah amal jariahnya. Demikian Amin. rangkuman yang saya sampaikan, Mbak Nun, mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Insya Allah, mudah-mudahan ya Dok, kesadaran muncul, kemudian, pilihannya adalah langkah-langkah yang lebih tepat lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Ti Sama-sama. Fauzia Tiasuma yang sudah mengisi siang hari ini di acara Ruang Kesehatan untuk Rasil yang juga dapat disimak melalui YouTube Rasil TV dan mudah-mudahan ya, kita betul-betul berharap di samping berusaha untuk tetap bisa sehat, bukan hanya diri sendiri dan keluarga, tetapi juga lingkungan sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan semuanya terselamatkan dari pandemi yang sangat-sangat meresahkan ini. Dok, sekali lagi terima kasih ya Dok ya. Ihwan ahwat, Sama-sama. billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.